Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the English learners, meet you again with me, Mrs. Sindar, in my channel, Sindar English Channel. Baiklah para pelajar bahasa Inggris kalian. Jadi kali ini saya akan membahas satu materi tentang personal letter, surat pribadi. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama tentang definition of personal letter, yang kedua social function of personal letter, yang ketiga generic structure of personal letter, dan yang terakhir adalah the language features of personal letter. Jadi keempat bagian ini adalah hal yang tidak terpisahkan dalam sebuah teks. Oke. Yang pertama about the definition of personal letter. Tertulis di sini, personal letter is written to a friend, family, or a relative, or even to a teacher. Jadi personal letter itu ditulis untuk teman, apakah keluarga atau relatif, ataupun surat kita kepada guru sebagai seorang siswa ya. Oke. Kemudian the social function of personal letter. Nah, di sini tertulis the purpose of personal letter is to inform the receiver that the sender wants to tell an important thing like a personal feeling, thoughts, or experiences which are meant to be read by a specific person. Jadi tujuan dari personal letter adalah untuk memberikan informasi kepada penerima surat tentang perasaan ataupun apa yang dialami oleh penulis. Nah, selanjutnya generic structure-nya, kerangkanya ketika kita mau membuat personal letter. Nah, yang pertama ada date, tanggal ya. Nah, kalau kita membuat surat harus ada tanggalnya. Kemudian yang kedua ada greeting. Nah, bagaimana kita menyapa. Nah, di situ biasanya ada nama yang ditujukan. Kemudian selanjutnya body. Berarti body ini kan tubuh. Berarti yang dimaksud di sini adalah tentang isi surat. Iya, apa yang kita mau sampaikan kepada penerima surat itu. Nah, selanjutnya closing. Ketika ada awalnya berarti kan ada isi dan ada penutupnya. Nah, bagaimana kita menutup surat itu? Kemudian terakhir adalah tanda tangan. Jadi surat itu harus dibubuhi tanda tangan si pengirim. Kemudian yang berikutnya adalah tentang language features of personal letter. Di sini yang pertama tertulis simple present tense. Jadi tenses yang kita pakai untuk membuat personal letter itu bisa menggunakan simple present tense, bisa juga menggunakan simple past tense. Jadi terserah kita ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian language style-nya. Nah, di sini kita menggunakan first person atau orang pertama dan second person atau orang kedua. Jadi rata-rata dia menggunakan orang pertama dan orang kedua. Kemudian dalam personal letter juga terdapat beberapa expressions ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa expressions. Iya, misalnya memberikan nasihat atau misalnya meminta bantuan ataupun meminta maaf misalnya. Jadi ada misalnya giving advice, asking for help, or apologizing. Nah, kalian bisa lihat contoh surat ini. Nah, jelas sekali di sini generic structure-nya. Yang pertama di atas ada tanggalnya. Kemudian ada greeting-nya, Dear Santi. Kemudian ada isinya, ada penutupnya, dan di bawah ada pengirimnya. Nah, kalian bisa baca sendiri suratnya, kemudian ya difahami ya para pelajar bahasa Inggris. Kemudian perhatikan baik-baik
kerangkanya ketika kita mau menulis surat ya. Oke, para pelajar sekalian, saya rasa itu saja penjelasan tentang personal leader. Selamat belajar, selamat mencari referensi-referensi yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.